Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, ini kuliah farmakogenetik dan farmakogenomik ya, kuliah pilihan. Di hari ini bagian saya untuk memberikan topik mengenai bagaimana personalized medicine ya dalam konteks farmakogenomik farmakogenetik itu kemudian diaplikasikan. Jadi apa yang kita akan bahas pada hari ini lebih ke aspek yang lebih umum ya atau lebih aspek sosial penerapan kemudian kenapa kemudian farmakogenomik farmakogenetik itu tantangan apa yang kemudian dihadapi sehingga aplikasinya barangkali di Indonesia belum terlalu banyak atau belum terlalu pengaplikasian atau penerapannya belum terlalu apa namanya eksis gitu ya dibandingkan di tempat-tempat lain. Jadi kita kan bicara agak mungkin lebih mudah mungkin bahasan hari ini ketimbang bahasan-bahasan sebelumnya yang sangat ini ya sangat apa namanya penuh dengan terminologi-terminologi apa namanya genetik, biologi molekuler, apa gen DNA dan seterusnya. Kalau ini mungkin kita lebih ke arah yang lebih sosial gitu ya. Saya izin untuk share screen. Teman sehat semua ya, semoga ya. Baik, sudah terlihat teman-teman share screen-nya? Halo, Belum, sudah Pak. sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Baik, oke. Jadi judulnya adalah Personalized Medicine Challenge and Strategies ya for Adoption and Implementation. Oke, jadi memang topik kali ini lebih ke arah bagaimana tantangan yang kemudian dihadapi ya ketika personalized medicine ini atau farmakogenomik atau farmakogenetik itu akan diterapkan dan kira-kira strategi yang harus dilakukan seperti apa gitu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian seperti seperti apa ya istilahnya obat pada umumnya ya atau terapi pada umumnya atau health technology pada umumnya maka ada proses ya yang kemudian harus dilewati oleh uh, obat atau oleh health technology. Anda mungkin yang semester atas mungkin pernah mendengar istilah itu ya, health technology ya. Jadi health technology itu ya uh, ya teknologi kesehatan ya apa namanya aktivitas kemudian terapi ya dan seterusnya terkait dengan kesehatan itu namanya health technology. Makanya ada namanya kajian di farmakoekonomi itu health technology assessment ya atau HTA itu jadi farmakoekonomi dan HTA itu sangat sangat dekat ya. Farmakoekonomi dan HTA health technology assessment. Jadi genetik, farmakogenomik, kemudian personalized medicine itu termasuk dalam kategori health technology juga ya. Dan untuk kemudian bisa sampai diterapkan ya, bisa sampai diterapkan ya atau diimplementasikan maka kemudian prosesnya panjang ya, prosesnya panjang ya dan kemudian ada proses-proses yang harus dilalui ya. Awalnya tentu saja ada research and development di sini, ya mulai dari apa namanya sequencing, mutation, gen cloning ini basic research di laboratorium ya. Kemudian harus diuji juga. Ini ada analytical validity, clinical validity. Kemudian di sini ada utility, acceptability, feasibility. Ya bagaimana kemudian apa namanya health technology tadi kemudian bisa diterapkan atau bisa diterima atau ketika bisa diterima misalnya ada faktor-faktor yang kemudian menyebabkan dia misalnya menjadi sulit misalnya diterima misalnya masalah harga, masalah kesediaan kesediaan apa namanya alat, masalah eh,
tenaga kesehatan yang mungkin belum punya pengetahuan yang cukup terkait dengan health technology tersebut atau terkait dengan personal medicine itu, atau kemudian terkait dengan masyarakatnya sendiri atau pasien sendiri yang mungkin belum aware atau belum belum aware ya, belum apa istilahnya. Ya Anda tahu lah ya, aware ya, belum aware terkait dengan isu personal medicine, sehingga kalau belum aware kan berarti belum tahu bahwa untuk kondisi tertentu personal medicine itu sangat memiliki manfaat ya. Ya, jadi faktor-faktor itu yang kemudian mempengaruhi ini, utility, acceptability, and visibility. Ya, kemudian nanti kemudian ketika ingin diterapkan secara masif ya, diterapkan secara luas di masyarakat, maka kemudian ada namanya organizational analysis. Ya, jadi siapa yang akan apa namanya, misalnya yang paling mudah pembiayaannya seperti apa. Ya, karena di setiap kali kebijakan ya, itu ya kita tahu ya ujung-ujungnya duit ya, ujung-ujungnya duit. Ya, uh, uang siapa yang akan kemudian harus mendanai aktivitas health technology ini, ya aktivitas farmakogenomik ini atau personalized medicine ini, apakah akan ditanggung asuransi, apakah akan ditanggung oleh pasien, ya melalui skema. Anda tahu ya, kalau pasien berarti kan out of the pocket ya. Jadi pasien ngeluarin uang sendiri, istilahnya out of the pocket, atau pemerintah yang mensubsidi atau dari asuransi atau asuransi swasta dan seterusnya. Jadi ini namanya organizational analysis, dan semua hal tadi mulai dari basic research di laboratorium sampai kemudian ada namanya komitmen dari katakanlah pemegang kebijakan ya, policy makers ya, sampai kemudian mungkin mengeluarkan aturan tertentu dan seterusnya. Tahapan-tahapan tadi yang kemudian menyebabkan penerapan atau implementasi personalized medicine ini memakan waktu cukup lama ya, sehingga ya nanti kita akan eh, sama-sama lihat beberapa contoh yang sudah cukup bisa diterapkan di Indonesia, ada yang masih dalam bentuk riset, ada yang sudah dalam bentuk penerapan. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Tapi ini paling tidak gambaran secara umum bahwa memang untuk menerapkan personalized medicine itu bukan bukan hal yang sederhana atau bukan hal yang singkat. Jadi apa namanya, dipengaruhi oleh banyak sekali faktor ya, banyak sekali faktor, bukan hanya faktor penelitian ya, artinya ada tidak riset, tapi kemudian termasuk kemudian faktor komitmen dari policy makers ya, pemerintah katakanlah, untuk kemudian mau tidak menginvestasikan katakanlah ya, menginvestasikan anggarannya atau mengalokasikan budget anggaran, jadi budget allocation ya, mengalokasikan budgetnya untuk kemudian apa namanya, membiayai personalized medicine ini. Oke, ini harusnya pakai tambah D ya, personalized, ada D-nya di sini. Baik. Oke. Oke. Oke, ini beberapa uh, consideration ya, atau pertimbangan tadi, langkah-langkahnya mulai dari lab sampai kemudian bisa diterapkan apa, bisa diterapkan gitu ya, atau diimplementasikan. Ini Anda bisa lihat nanti full full teksnya atau full artikelnya di sini. Ini saya ambil dari sini. Ini apa namanya, linknya ya. What is the special clinical disorder to be studied? What are the clinical finding defining this disorder? Jadi ini penelitian pertanyaan-pertanyaan dasar terkait dengan penyakitnya ya, atau obatnya ya. What is the clinical setting in which test is to be performed? What DNA tests are associated with this disorder? Preliminary screening question employs a standalone test or oke, saya mungkin perlu ganti ininya, pointernya. Oke. Oke. Oh, kenapa? Oke. Ya, jadi if it is part of series of screening tests, are all tests performed in all instance parallel or only some tests performed in the basis of other result series. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang harus
dipastikan atau pertimbangan-pertimbangan terkait dengan disorder atau penyakit atau alat apa namanya tempat ya settingnya. Kemudian ketika sudah pertanyaan-pertanyaan tadi bisa bisa kemudian apa namanya terjawab katakanlah, maka kemudian pertanyaan berikutnya misalnya kita apa istilahnya mendevelop ya, mengembangkan prosedur analitik ya. Kalau kalau di sini kan kita baru men-screening katakanlah ya, di tahap ini kita misalnya men-screening kira-kira penyakit tertentu misalnya ya, penyakit tertentu yang kemudian sangat dipengaruhi oleh genomik, farmakogenetik, ada variasi genetik. Jadi kalau di fase sini adalah men-screening atau apa ya, mencari tahu apa variasi genetik apa yang kemudian mempengaruhi kejadian penyakit tertentu atau mempengaruhi keberhasilan terapi penyakit tertentu ya, ketemu di sini. Kemudian di fase berikutnya kalau kita sudah tahu misalnya, nah ya caranya gimana ya, kita misalnya ambil 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 misalnya sudah pasien dengan penyakit tertentu ya yang kita tahu bahwa penyakit tersebut adalah genetic disorder, maka kemudian diambil apa namanya sampel sampel tubuhnya yang biasanya darah, kemudian dilakukan apa namanya deteksi apa namanya variasi genetik apa yang kemudian muncul ya, muncul di dalam sampel tadi sehingga ketahuan oke ini berarti yang dominan yang mempengaruhi kejadian penyakit ini atau keberhasilan terapi ini adalah apa. Misalnya ya seperti mudahnya saja lah misalnya ketika pasien anda tahu ya terapi Herceptin mungkin sudah sering dicontohkan di kuliah-kuliah sebelumnya. Herceptin, trastuzumab ya atau Herceptin itu kan pasiennya harus positif dulu ya. Maka ini fasenya di sini. Jadi ternyata kita tahu bahwa ada positif, kemudian trastuzumab itu kemudian apa namanya terapinya akan berhasil ketika pasiennya positif karena memang di pasien kanker payudara itu tidak semua HER-nya positif ya. Jadi ada angkanya sekitar 20% ya yang HR positif, sementara sisanya punya 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 apa namanya variasi genetik yang lain. Jadi apa istilahnya penanda genetiknya berbeda ya, penanda genetiknya berbeda sehingga obatnya juga berbeda. Saya udah ketemu di sini HER positif gitu. Maka kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana kemudian mencari tahu ya dengan apa metode analisis apa yang kemudian bisa kita tahu HR-nya positif gitu ya. Apakah is the test kualitatif or kuantitatif? Anda tahu ya, kualitatif kan yes no, ada tidak, kalau kuantitatif angkanya ada angkanya gitu ya. How often this positive when a mutation is present ya ketika misalnya ada mutasi kemudian apakah tak positif dan tidak ini, kemudian negatif ya internal quality control repeat measurement. Jadi ini terkait dengan penilaian ya, penilaian dari prosedur analisisnya ya, prosedur analisisnya, validitas analisisnya. Mestinya ya kita harus memastikan bahwa cara analisisnya itu kemudian valid ya, cara analisis valid sehingga ketika kemudian pasien apa namanya berdasarkan analisis tadi positif yang benar-benar positif, kalau negatif benar-benar negatif. Jadi kan ada namanya false positif, ada false negatif. Maka yang kita inginkan adalah yang true positif, true negatif ya. Karena apa? Karena ikutannya atau konsekuensinya kan panjang. Ketika dia positif berdasarkan apa tes tertentu, maka kemudian ada ikutannya itu apa terapi tertentu. Tapi kalau analitiknya ya tes tes apa namanya katakanlah diagnostik tesnya ya, katakanlah kalau sekarang berarti pakai misalnya rapid test gitu ya, misalnya kita lagi secara mudah ya kita menggambarkan seperti corona gitu. Kalau rapid testnya ya Anda sering lihat apa sering dengar juga mungkin di berita ya ada yang false positif, ada false negatif, maka bahaya kan ikutannya. Misalnya pasien sebenarnya positif tapi kemudian di rapid testnya tidak reaktif gitu, maka dia bisa menularkan atau bahkan dia sendiri bisa severity-nya meningkat. Ya sama seperti misalnya tadi yang HR itu dia ketika dia positif maka dia merupakan kandidat kuat mendapatkan Herceptin. Ya, bayangkan kalau misalnya apa analitik tesnya itu tidak valid, maka
pasien yang sebenarnya negatif tapi jadi positif ya, artinya false positif, maka didapat Herceptin, nanti Herceptinnya tidak kemudian menjadi tidak efektif ya. Jadi itu yang kemudian kenapa penting dilakukan analytic validity. What is the within and between laboratory precision? Jadi ada namanya istilah point of care ya, point of care. Jadi ada pengembangan pengembangan apa ya, metode ya kayak rapid test lah. Rapid test itu kan yang buat macam-macam ya. Kalau kita bicara corona mungkin ya. Ada yang buat pabrik ini, pabrik itu kan ada perbedaan itu. Ya, within and between laboratory precision, antara pembuat satu pembuat lain hasilnya bisa jadi beda. Ya, ya sehingga sekali lagi apa namanya, langkah ini jadi penting untuk memastikan bahwa tes yang digunakan itu adalah tes yang valid. Kemudian clinical validity ya, clinical validity. Jadi menghubungkan antara hasil tesnya kemudian dengan outcome kliniknya ya, dengan outcome kliniknya. Misalnya how often is the test positive when the disorder is present ya, how often is the test negative when disorder is not present. Jadi mestinya ada hubungan yang apa namanya berhubungan kuat antara ya hasil tesnya dengan clinical outcome-nya ya. Sehingga metode tadi dikatakan valid. Oke. Kemudian clinical utility ini lebih apa namanya, dalam lagi. What's the natural history of the disorder? What's the impact of a positive or negative test on patient care? Diagnosis test available. Kemudian ada remedy action or the other measurable benefit. Ya, jadi ada nggak ketika misalnya sudah ketahuan, maka apa yang harus dilakukan ya? General access to the remedy or action, ya, is the test being offered to a socially vulnerable population? Ya, ini aspek apa namanya, istilahnya apa ya, keterjangkauan. Apakah tes tadi menjangkau ya populasi-populasi yang kemudian vulnerable. Nanti kita akan bahas ada di Indonesia itu kan salah satu endemik malaria ya, endemik malaria, sehingga apakah tes misalnya untuk mendeteksi, nanti kita bahas ya, salah satu G6PD defisiensi. Jadi pasien ketika mendapatkan obat malaria mesti dicek apa namanya G6PD defisiensi. Kenapa? Kalau pasien tersebut ternyata betul terjadi defisiensi G6PD, ya glukos 6 fosfat dehidrogenase, maka kemudian pasien tadi akan punya resiko terkena anemia ya, anemia. Jadi apa namanya, perlu untuk kemudian maka apa namanya, clinical utility-nya harusnya tes tadi kemudian harus menjangkau ke yang vulnerable population ya, tempat-tempat yang secara endemik memang populasinya banyak terkena penyakit itu. Misalnya kalau di Indonesia kan Indonesia Timur ya, di Papua, di Nusa Tenggara dan seterusnya. Mungkin kalau di Jawa ada beberapa daerah ya, seperti Purworejo gitu yang angka malarianya cukup tinggi. Tapi di Jawa pada umumnya memang tidak terlalu. Tapi mungkin teman-teman ada yang kalau dari luar Jawa itu terbiasa ya dengan malaria. What quality assurance, kemudian result of pilot, yaitu saya harus ada pilot trials-nya, kemudian dan seterusnya. Financial cost ya, financial cost ini semuanya akhirnya seperti saya katakan tadi, ujungnya duit ya, ujungnya duit ya. Harganya berapa ya, kemudian apa namanya, siapa yang bayar gitu ya, siapa yang bayar. Economic benefit with action resulting from testing ya, facility personnel ya, ada nggak fasilitasnya ya, misalnya kalau misalnya sekarang misalnya gampangannya menganalogikan mungkin lebih mudah dengan corona. Rapid test itu mudah ya, pakai stick segala macam, pakai apa ya, kayak rapid test gitu ya, keluar gitu. Tapi kalau swab itu kan berarti perlu PCR dan seterusnya, berarti itu kan ada fasilitas, kemudian personal yang bisa mengoperasikan PCR dan seterusnya. Jadi memang sama seperti personal medicine juga seperti itu. Kalau misalnya risetnya sudah bagus, alatnya ada tapi tidak ada yang bisa mengoperasikan dan seterusnya, maka ini juga jadi pertanyaan. Maka semuanya harus prosesnya itu tadi. Makanya di slide awal itu kan prosesnya memang panjang. Kemudian educational material have been developed and validated, and which of these are available ya, tadi educational material baik bagi tenaga kesehatan mau masyarakat secara umum maupun bagi pasien gitu ya, sehingga memahami apa yang
apa namanya akan terjadi. Ya, COVID ini sekali lagi menjadi contoh yang baik ya. Kalau COVID ini kan apa namanya edukasinya banyak sekali, masif sekali. Memang karena kejadiannya pandemi ya, jadi masif sekali. Jadi ada leaflet di mana-mana di TV sering di iklankan dan seterusnya. Personal medicine ini apa terkait dengan genetik dan sebagainya itu juga kenapa tidak terlalu masif ya karena mungkin ini belum menjadi pandemi ya jadi memang ya belum menjadi prioritas ya menjadi prioritas tapi di beberapa tempat tertentu ya di mana tempat apa di mana penyakit atau kondisi atau penggunaan obat ini menjadi apa namanya penggunaan yang digunakan secara masif seperti misalnya di Papua ya di Papua itu karena di sana adalah daerah endemi malaria, maka pemeriksaan darah apa kalau orang saya soalnya pernah tinggal di Papua 5 tahun ya. Jadi pengalaman saya waktu tinggal di Papua 5 tahun itu saya hampir tiap tahun kena paling enggak lebih dari sekali lah, 2 atau 3 kali kena malaria. Rasanya sama sekali apa namanya sangat 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 mengerikan lah, sangat nggak enak gitu. SOP di sana begitu pasien demam itu langsung langsung dicek darah untuk dilihat positif malaria atau tidak. Ya langsung dicek darah untuk diketahui positif malaria atau tidak. Itu SOP-nya. Ya seperti sekarang lah kalau di Indonesia musim corona semuanya pakai swab gitu ya. Kalau ada apa di swab gitu. Apa kalau curiga sama kalau di Papua ya dari dulu sampai sekarang itu begitu pasien ke klinik atau dokter dengan keluhan demam pasti akan dicek ya. Maka kemudian di situ juga dijelaskan mungkin ada leaflet dan sebagainya. Maka di situ ada edukasi bahwa memang kecenderungannya tinggi. Ya di beberapa tempat mungkin saya terus terang lupa tapi saya membaca di beberapa paper itu memang dilakukan ya apa namanya screening tadi G6 apa PD tadi defisiensi supaya pasien ini kemudian boleh tidak menggunakan anti malaria yang kemudian bisa menyebabkan anemia ya. Anemia juga tidak sekedar anemia biasa, mungkin anemia hemolitik ya, bisa jadi bleeding dan seterusnya, jadi parah sekali itu ya. Sehingga uh, educational materials ini kemudian menjadi penting ya untuk kemudian memupuk ya awareness ya semuanya semua pihak dari namanya tenaga kesehatan ya kemudian masyarakat keluarga sampai kemudian pasien sendiri kemudian inform consent method exit for long term monitoring dan sebenarnya guideline have been developed for evaluating program performance ya ini clinical utility jadi clinical utility jadi penggunaan utility secara klinik apa clinical utility ya. Kemudian ini isu yang apa more advance ya lebih tinggi ya more advance. Kalau di luar negeri terutama di negara maju ya maka mereka sudah sampai sini nih sudah sampai LC ya ethical legal and social issue ya ethical ya, jadi isu etik kemudian isu legal hukum kemudian isu sosial ini kalau di luar negeri karena penerapannya sudah maka kemudian mereka sekarang sudah sampai masuk ke isu-isu etik ya etik itu misalnya kalau misalnya kan eh, data data genetik seorang individu itu kan berarti nanti lengkap sekali ya data lengkap setelah itu bagaimana konfidensialnya ya kerahasiaan datanya kemudian boleh tidak data itu di-share ke siapa yang boleh melihat data itu, siapa yang boleh mengakses data itu ethical legal issue ya, isu-isunya di situ. Kemudian karena nanti data itu kemudian terintegrasikan ada namanya EHR ya, Electronic Health Record ya. Kalau kita kan sekarang sudah mulai menggunakan medical record yang elektronik ya, electronic health record atau electronic medical record yang di rumah sakit ya. Tapi kalau sudah dengan personalized medicine, harapannya nanti itu electronic health record-nya itu termasuk di dalamnya semuanya. Ya, jadi kondisi apa namanya penyakit ya phenotyping sampai genotype-nya dari tiap individu itu ada di situ kemudian termasuk ke dalam electronic health record dan terintegrasi ya di setiap apa namanya point of care ya misalnya di puskesmas punya data itu di rumah sakit bisa mengakses dan seterusnya jadi itu di situ ada peluang untuk misalnya datanya siapa yang boleh mengakses dan seterusnya ya kemudian ini ada stigmatization ya stigma misalnya pada penyakit tertentu yang eh, apa ya misalnya apa ya agak susah stigma ya jadi ketika pasien tadi sudah
terdeteksi dengan penyakit tertentu yang kemudian stigmanya buruk, maka ini ada stigmatization, discrimination, privacy confidentially, and personally family social issue ya. Kemudian legal issue regarding consent ownership of data ya tadi ya kita karena data kita kemudian lengkap sekali ya nantinya kalau personal medicine itu jadi apa genotyping tiap individu ada maka ownership siapa yang punya data gitu. Kemudian patent, licensing, property testing dan seterusnya ya. Nah kita belum sampai sini cuma kalau Anda baca paper-paper atau artikel yang sudah advance ya, penerapan personal medicine itu mereka sudah bicara tentang ini ya, ethical, legal, and social issue. Oke. Oke, sekarang saya ingin sama-sama untuk melihat bagaimana implementasi dari personalized medicine ya. Bagaimana implementasi dari personalized medicine ya, terutama ini paper saya dapatkan di Southeast Asia, di Asia Tenggara ya, terbit tahun 2018 ya. Ini dia membandingkan 4 negara ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand sebagai representasi negara di Asia Tenggara. Ini penulisnya apa namanya dosen di Malaysia, University of Monash ya, Monash Malaysia. Nah, ini open access jadi Anda bisa buka ininya full text-nya nanti. Oke, diawali dari healthcare sistemnya general ya data-data apa nama indikator general secara umum ya GDP per kapita, healthcare financing system. Jadi memang ketika kita bicara penerapan sesuatu ya katakanlah health technology tadi ketika kita bicara personal medicine sebagai bagian daripada health technology maka kita harus apa namanya kacamata kita harus melihat dari konteks yang luas dulu ya. Ya, ya sebelum kita bicara detail memang kita harus bicara yang luas dulu. Bagaimana sistem kesehatan di tempat tersebut ya, bagaimana alokasi apa anggaran ya tadi budget allocation ya, alokasi anggaran dan seterusnya. Kita lihat di Indonesia sendiri GDP per kapitanya 3.500 US dollar. Ya kemudian healthcare financing sistemnya kita pakai BPJS ya. Ya, ini social health insurance atau BPJS itu masuk dalam kategori social health insurance. Kemudian healthcare expenditure-nya itu dibanding GDP-nya sekitar 2,8%. Jadi apa namanya tiap orang itu membelanjakan secara rata-rata 3% dari GDP-nya itu untuk kesehatannya. Angkanya gimana ya? Termasuk kecil ketimbang negara-negara lainnya. Thailand cukup tinggi ya, 6,5. Health coverage 48% masih ya dan Anda lihat sini OOP ya, OOP itu out of pocket ya, out of the pocket, artinya apa? Kalau yang angkatan 2017 mestinya sudah tahu ya, out of the pocket itu di farmakonomi kita sudah bahas bayar sendiri. Istilahnya OOP out of the pocket, artinya kita bayar sendiri. Artinya tidak ditanggung asuransi itu out of the pocket. Persentasenya masih tinggi di Indonesia 46,9% ya, masih out of the pocket. Artinya apa? Yang ditanggung oleh asuransi atau ditanggung oleh negara atau disubsidi oleh negara itu ya 50% separuhnya masih ditanggung oleh kantong pribadi. Kemudian ini mulai dari ini PM spesifik ya apa namanya personal medicine target onkologi terapi yes artinya sudah dilakukan ya. Indonesia ini sudah dilakukan ya terutama yang tadi yang Herceptin tadi ya. Herceptin ya trastuzumab ya. Kemudian pharmacogenomic testing no, tapi ini ada catanya A itu available through special request ya. Karena saya ingin memastikan saya belum pasti cuma saya mencoba mencari tadi belum ketemu ya di internet itu apakah misalnya tadi ya tes HR positifnya itu ditanggung negara atau biaya sendiri ya. Sampai saat ini saya memahaminya kalau berdasarkan tulisan di paper ini itu bayar sendiri. Ya. Trastuzumabnya memang dibayari oleh BPJS tapi tes HR-nya ya, tes HR-nya itu ditanggung oleh OOP, out of the pocket. Kemudian newborn screening ya. Congenital hypothyroidism yang dilakukan juga di Indonesia, cancer risk screening ya tadi ya yang apa namanya harus special request ya. Advanced genome sequencing Indonesia juga belum. Kemudian present of personal medicine related healthcare workforce ya ada medical genetics sudah ada, tetapi
NR itu apa nih kepanjangannya NR? Nggak bisa di nggak bisa di apa namanya, dia belum bisa tahu apa namanya seberapa banyak gitu ya jumlahnya itu. Kalau kalau yang di negara lain kan sudah ketahuan nih angka-angkanya. Kemudian financing mechanism juga tidak bisa dinilai di Indonesia, datanya tidak lengkap. Ya, kemudian dari penelitian ya, grants from the government, university, international collaborator. Kemudian government ini ya memang kita belum ya. Jadi sekali lagi Indonesia permasalahannya sangat banyak ya. Ya kita tahu lah, Anda sering nonton berita-berita dan sebagainya. Indonesia permasalahannya sangat banyak. Jadi mungkin apa namanya ya personal medicine ini belum menjadi priority ya, belum menjadi prioritas. Jadi policy makernya belum punya awareness ya terkait dengan pentingnya personalized medicine ya. Kemudian akses ya, akses HTA itu ya Health Technology Assessment ya tadi. Saya beberapa kali ngomong HTA tadi Health Technology Assessment. Apa namanya di hospital kalau di negaranya sudah levelnya nasional ya, level negara. Kalau di Indonesia masih levelnya hospital. Kemudian patient involvement in healthcare low in research ya, masih low in research. Kemudian implementation ini masih di beberapa tempat. Oke, ini gini teman-teman sekalian, paper ini adalah paper review ya, berdasarkan apa namanya literatur review dan berdasarkan apa wawancara ya, wawancara dengan namanya KOS ya, key of leaders. Jadi si penulis artikel ini atau paper ini itu kemudian mewawancari beberapa key of leaders ya, sehingga memang jawabannya tentu saja mungkin ada beberapa tempat yang tidak disebutkan ya. Di sini dikatakan Center of Excellence-nya itu Cipto Mangunkusumo, kemudian Center for Biomedical Research in Diponegoro University. Padahal kalau kita lihat lebih detail itu nanti kita lihat ada tempat-tempat lain yang juga sebenarnya melakukan banyak penelitian terkait dengan farmakogenetik dan farmakogenomik. Ya, kenapa kok tidak disebutkan? Berarti ini memang salah satu masalah juga di Indonesia. Jadi kita belum saling berhubungan nih. Kita masih apa berdiri sendiri-sendiri gitu. Orang UI ya Cipto ya orang UI ya ngomongnya UI sendiri gitu ya. Ini di Ponorogo Undip ya orang yang Undip ngomong sendiri. Eh, dalam tanda kutip mungkin tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi ini masalah juga di Indonesia. Jadi ketika itu terjadi maka sebenarnya tidak terjadi kerjasama ya akhirnya ya, tidak terjadi kolaborasi gitu ya, ini masalah juga. Oke, nanti kita tunjukkan ada beberapa tempat sebenarnya di luar ini yang kemudian juga punya Center of Excellence terkait farmakogenomik, farmakogenetik. Kemudian education and training for personal medicine ada juga. Kemudian data kita belum sampai electronic health record yang sudah di Singapura and Thailand. Ya, Singapura and Thailand. Ada mungkin kaget Thailand itu sudah sedemikian maju ya. Kalau Singapura lah kita udah tahu lah. Singapura levelnya udah kayak Amerika memang. Tapi Thailand tuh bahkan udah luar biasa ya. Thailand itu di dalam kesimpulan paper ini dia mengatakan Singapura dan Thailand yang memang sudah sangat advance ya. Ya maksud saya untuk ukuran apa namanya low and middle out income countries ya. Singkatnya itu LMIC ya, LMIC low middle income countries ya. Kalau Singapura sih udah enggak ya. Ini sudah high income country. Tapi kalau negara lain itu masih low and middle income country dan Thailand ini cukup leading ya sebagai apa namanya padahal dia masih yang middle income. Oke, ini Ramadhan Body Hospital. Saya dulu waktu S2 penelitiannya di sini, jadi saya cukup wah ini luar biasa nih. Ramadhan Body Hospital, Kongken University Hospital. Saya penelitian di dua tempat ini. Siriraj Hospital adalah hospital terbesar di Thailand ini di Bangkok ya. Ramadhan Body juga di Bangkok. Ini sekedar cerita ya. Apotekernya dulu waktu saya apa namanya praktek di sini ya, praktek lapangan ya. Itu ada 50 orang ya. Kalau di Siriraj 100 nih lebih banyak. Jadi bisa bayangkan ya, sehingga memang farmasi klinik sangat maju juga di sana. Ya, anak saya yang kedua lahir di sini nih. Iya, ini out of the topic tapi OOT ya. Gak apa-apa. Ya ini nggak enaknya kuliah daring gini ya. Saya ngomong gini, Anda nggak tahu dengerin atau enggak gitu ya. Kalau di kelas kan
saya bisa ngelihat mimik respon muka Anda, tapi paling tidak ya cerita saja. Eh oke, tadi ya di Indonesia belum ada ini ya apa namanya electronic health record, biobanknya di hospital level ya. Kemudian database-nya Indonesian National Genetic Database, saya nggak tahu ini, saya belum sempat buka atau searching ini ya. Nanti kita bisa lihat, Anda kalau ingin searching bisa searching. Kemudian oke, kemudian di tabel ini dia ingin melihat di 3 aktivitas. Yang pertama adalah trastuzumab, kemudian HLA-B, pharmacogenic testing untuk HLA-B, kemudian newborn screening untuk congenital hypothyroidism. Ini 3 hal ya. Ya, kalau yang ini yang congenital hypothyroidism, yang newborn screening. Kalau yang ini adalah screening untuk mengetahui resiko pasien yang terkena SJS ya, apa namanya Stephen Johnson syndrome ya, Stephen Johnson syndrome. Saya yakin kalau Anda sudah kuliah imunologi pasti sudah diberikan ini, insya Allah sih sudah ya. Stephen Johnson syndrome, saya salah satu reaksi hypersensitivity yang paling paling apa severe ya, yang paling parah ya, ya yang disebabkan oleh carbamazepin ya, oleh obat apa namanya carbamazepin ya, oleh obat carbamazepin. Ya, jadi pasien dengan apa namanya dengan variasi genetik seperti ini yang punya mengekspresikan ini, maka kemudian dia berisiko terkena SJS ya, Stephen Johnson syndrome ya. Jadi apa namanya ya mestinya harusnya dihindari ya. Kita lihat kalau di Indonesia, sorry cara bacanya gimana ya? Oke, kalau oke kita bacanya gini nih. Jadi ini kolom 1 tentang trastuzumab, kolom yang ini tentang HLA-B, carbamazepin, kalau yang ini tentang hypothyroidism. Kalau yang trastuzumab, ya available as routine practice sudah di semua negara sudah, eee, ini pharmaceutical company ya, di semua negara sudah, ya financing mechanism di Indonesia ini, tadi saya katakan ya, Indonesia itu testing ER2-nya itu masih OOP, out of the pocket ya, out of the pocket. Iya, kalau Malaysia, Thailand sudah di-cover ya, in National Health Program. Kalau di Indonesia masih bayar sendiri. Berapa harganya saya lihat tadi di berita itu nggak mahal sebenarnya, nggak sampai puluhan juta ya. Jadi ada 2 cara, pertama pakai immunostaining ya, jadi pewarnaan gitu, ratusan ribu, yang kemudian yang kedua pakai apa gitu, itu yang 1 juta atau 2 juta gitu. Kalau yang Malaysia, Thailand itu sudah ditanggung ya. Kemudian, Indonesia belum melihat clinical change in local clinical ini Indonesia sudah. Kemudian physician ini juga Indonesia sudah, pasien baru di Singapura. Ya, di Indonesia belum belum ada apa nama informasi ya untuk meningkatkan awareness terkait dengan trastuzumab. Kemudian terkait dengan yang ini HLA-B yang untuk apa namanya carbamazepin, um, di Indonesia masih riset ya, Indonesia masih riset. Jadi belum tadi kalau Anda ingat di slide pertama berarti masih levelnya apa namanya tingkatnya masih yang di atas, masih di riset ya. Kalau yang di tempat lain Singapura sudah ya nationwide, Thailand major hospital ya termasuk tadi di Ramati Budi Hospital itu sudah pasien yang mau dapat obat tadi harus apa di screening dulu ada tidaknya ini. Ya, Singapura jelas lawang negaranya kecil ya, negaranya mungkin sebesar Jogja, jadi kita nggak heran lah ya dia bisa bisa maju besar. Jadi satu-satunya apa namanya eh, satu-satunya maskapai penerbangan yang hanya memiliki international flight adalah Singapore Airlines ya. Singapore Airlines itu tidak punya rute domestik ya karena ya dari Singapura ya ke luar negeri, nggak ada Singapura, ke bandara Singapura yang nggak ada Singapura ya di situ aja ya. Jadi salah satunya airline yang rutenya semuanya internasional itu Singapore Airlines. Oke, Anda bisa lihat di sini kalau yang ini di Thailand itu kalau harganya rupiah, jadi levelnya sampai 400.000 di atas itu berarti out of the pocket ya. Sisanya
harus dibayar. Singapura disubsidi 75% dan seterusnya, ini cara bacanya gitu. Kalinya kalau ngital ya Indonesia sudah 10 provinsi ya, sudah lumayan ya. Malaysia, Singapura, Thailand sudah semua karena memang provinsinya sedikit, Indonesia provinsinya banyak. Jadi Indonesia sebenarnya udah luar biasa, cuma kita kan negaranya besar sekali, penduduknya banyak sekali, jadi dan masalahnya juga banyak. Jadi ya, ya sudah lumayan lah, sudah lumayan. Kemudian ini yang lainnya. Oke, kita skip dulu. Ah, ini saya ingin sajikan teman-teman sekalian beberapa contoh ya, apa namanya, penelitian yang dilakukan di Indonesia. Ini yang pertama ya. Tadi yang HL yang ini ya, teman-teman ya, HLAB ini ya. Ini sudah dilakukan di Indonesia di fase research ya, Association of the HLB alleles with carbamazepine induced Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermolysis. Ya, ya dan dia ketemu ada malahan ketemu serotype ya, HLA-B7. Saya nggak tahu terus terang ini apa, tapi yang pasien-pasien yang ya terkena ini Stevens-Johnson syndrome dan toxic epidermolysis itu mengekspresikan ini HLA-B75 serotype. Jadi penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian di fase awal sekali untuk men-screening. Ya, tadi Anda ingat di slide awal saya katakan Down syndrome atau toxic epidermolysis ya, Carbamazepine, kemudian kena ini, maka kemudian diambil sampelnya ya, kemudian ambil sampelnya kemudian dibandingkan dengan pasien lain yang minum ini tetapi kemudian tidak terkena Stevens-Johnson syndrome ya, atau pasien lain yang benar-benar tidak tidak minum karbamazepin dan juga tidak terkena ini, dan dibandingkan dan diketahui pasien tadi kena ini apa memiliki serotype HLA-B75 human leukocyte antigen ya, HLA human leukocyte antigen. Saya sebenarnya katakan tadi ya, ini researchernya adalah ini Rika Yuli Wulandari, ini masih muda sekali. Iya sama saya ya, apa namanya, saya lebih muda mas saya, tapi mas saya ini termasuk muda. Beliau sudah profesor sekarang IRC ya, Universitas IRC, kayaknya di Jakarta nih ya, Rika Yuli Wulandari. Dan kalau Anda mau kepo, sorry, gimana caranya keluar? Oke, kita bisa kepoin profilnya beliau. Sebenarnya penelitian beliau cukup banyak ya. Ya nih ini beliau apa masih muda ya, bisa lihat fotonya. Apa publication cukup banyak. Salah satunya tadi yang saya tunjukkan ya. Salah satunya tadi yang saya tunjukkan. Ya, jadi ini penelitiannya tadi ya, Bu Rika Wulandari. Memang beliau memang bidangnya apa namanya, genomic genetik ya. Kalau teman di YRC University ya, Rumah Sakit YRC. Ya, ya penelitiannya dengan Thailand juga nih ya. Ya, ada data-data yang diambil dari Thailand. Data apa ya saya lupa itu. Tapi em, ini pentingnya kolaborasi, Dan penelitian ini beliau dapatkan ya, apa namanya, karena mahal ya penelitian-penelitian seperti ini ya, salah satu semuanya kan ujung-ujungnya duit. Ya harus ada kolaborasi, dan salah satu fundingnya dari Amerika ini di penelitian ini ya. Coba ada nggak sih funding? Kita lihat di bawah. Nah ini Anda lihat studi was supported by US. Ya ini American National apa namanya, Institute of Health ya, and Diktigran ya. Jadi memang ini eh, ini genotyping studinya itu ya pakai dari Thailand ya, Department of Medical Science of Health Thailand ya. Kemudian Jepang juga. Ini Riken Jepang. Jadi salah satu kolaborasi yang juga ada namanya SEAPHARM ya. SEAPHARM SIA Southeast Asia
kemudian FAM itu kolaborasi beberapa negara di South Asia, South American ini ya untuk mengembangkan genomik farmakogenetik ya. Oke, ini Anda lihat ya, karbamazepin common cause of life threatening ya. Life threatening ya. Life threatening itu apa? Mengancam jiwa. Cutaneous adverse reaction such as Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. Strong association between HL genotypic induced SJS10. The association between HLA genotype ya in Javanese and Sundanese ya. 9 unrelated patient with red yang where genotype red dan seterusnya. Dia pakai pasien yang sudah terkena ya, 9 pasien yang terkena SJS10 yang diinduksi oleh karbamazepin, kemudian dibandingkan dengan pasien lain yang tidak terkena SJS10 dan seterusnya. Dan yang menarik di sini adanya ketemu alel yang lain ya, dia ketemu alel yang lain yang berbeda dengan alel di populasi yang lain ya, yang kemudian dia bilang HLA itu B75 serotype dan angkanya itu OR-nya atau odds ratio-nya 12. Artinya apa? Artinya pasien yang punya serotype B75 itu 12 kali lipat. Kalau teman-teman yang semester 2017 yang sudah dapat farmakoepidemiologi itu paham ya. Ada namanya odds ratio. Bacanya ya OR12 artinya apa? Pasien yang punya HLA B75 serotype itu 12 kali ya 12 kali lebih berisiko terkena ya SJS10 ketimbang yang tidak punya HLB75 serotype. Ya. Gitu ya cara bacanya ya. Kalau yang 8,56 itu yang dibandingkan normal kontrol. Normal kontrol itu artinya apa? Yang tidak mendapatkan karbamazepin. Ya, jadi ini angkanya. Kalau di penelitian lain yang populasi Indonesia odds ratio-nya bahkan tinggi sekali sampai 20 kayaknya ya, sampai 20. Jadi memang ya penting sekali dilakukan penelitian di populasi khusus ya, di populasi khusus karena sekali lagi kan ya genetiknya tiap populasi akan berbeda ya sehingga perlu dilakukan kajian di tiap populasi. Datanya memang data dari Indonesia ya, bukan data dari populasi luar. Ya karena bisa jadi ya ini ketemu akhirnya misalnya serotype-nya HLB75 serotype. Sehingga kalau misalnya ini saya bayangkan ya, kalau memang sudah ketemu serotype ini maka Anda ingat ketika saya menjelaskan di slide awal, maka di fase berikutnya maka dia akan mengembangkan tes ya, alat tes ya atau alat deteksi untuk mendeteksi keberadaan HLB75 ya. Ya sehingga sehingga pasien sebelum mendapatkan karbamazepin ya kemudian dicek keberadaan HLB75 serotype-nya sehingga kalau misalnya ininya negatif maka karbamazepin bisa diberikan secara aman ya. Sementara kalau ini positif maka obat lain yang kemudian mestinya diberikan ya. Obat lain yang punya indikasi yang sama yang harus diberikan bukan karbamazepin. Jadi itu logiknya. Fase-fase pengembangan itu juga ya harus melalui penelitian lagi ya. Saya nggak tahu apakah sudah sampai situ tapi paling tidak di Indonesia sudah pernah dilakukan seperti itu. Biasanya dia akan muncul di itu ada nggak? Dia bilang belum bilang sampai alat itu ya pendeteksi dia masih bilang masih sampel size small dan seterusnya dan yang menarik ada ini Jawa dan Sunda ya padahal Indonesia kan rasnya nggak cuma Jawa dan Sunda ya, ya ini yang kemudian semakin sulit memang di Indonesia karena ras kita sangat sangat beragam ya. Oke, ini yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah dari papernya Bu Zulis Ikawati. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu Prof. Zulis, ya. Bu Zulis dan peneliti lain ya melihat alel frekuensi distribution of the drug metabolite itu C9
ya, SIP2C9 yang apa namanya Start 2, Start 3 dan SIP2C19 ya, Start 17. Ini populasinya juga menarik. Sayangnya paper ini nggak bisa dibuka apa full text-nya, jadi kita nggak bisa lihat. Kemudian apa namanya paling tidak dari abstraknya ya. Dari abstraknya beliau beliau ingin melihat bagaimana distribusi ini apa namanya SIP2C9 yang Start 2, Start 3 sama SIP2C19 yang Start 17, sehingga kalau Anda ingat di materi-materi yang lain ya ada obat-obat yang merupakan substrat ya dari apa namanya sub subfamily, istilahnya apa tadi kan ada superfamily, the family, ada subfamily SIP2C19, SIP2C9 sama SIP2C19. Ada yang substrat, ada yang inhibitor, ada yang induktor ya, atau inducer ya. Maka ini menjadi penting, sangat penting ya penelitian ini untuk kemudian manifestasi kliniknya nanti ketika uh, pasien mendapatkan obat-obat yang merupakan substrat ataupun inducer ataupun inhibitor ya. Sehingga ininya membayangkan implikasinya gimana ya, implikasinya nanti sekali lagi dikembangkan alat deteksi, berarti pasien misalnya di screening tuh apakah dia mengekspresikan ya apa namanya gen ini atau tidak, ya mengekspresikan gen ini atau tidak. Kalau mengekspresikan berarti nanti misalnya ada obat-obat tertentu yang slow metabolizer, sorry, yang gen ini yang bukan obat ya, yang apa namanya pasien yang nanti masuk kategori slow metabolizer, ada yang masuk kategori apa namanya rapid metabolizer, ada yang normal metabolizer. Maka kalau yang normal ya dosisnya menjadi normal, kalau yang slow metabolizer ya maka dosisnya harusnya dikurangi, yang rapid atau ultra rapid metabolizer berarti dosisnya harus dinaikkan. Ya jadi ininya gitu, apa namanya fasenya gitu. Jadi ini sudah ketemu misalnya penelitian ini, kemudian penelitian berikutnya berarti pengembangan alatnya ya, pengembangan alat deteksi, yang kemudian diuji tadi ya apa namanya validitas alatnya. Kemudian kalau sudah nanti mungkin pasien ya kita akan cari ini obat-obat yang strong substrat ya, yang kita cari literatur review yang strong substrat itu apa, atau strong inducer atau strong apa namanya inhibitor. Ketika strong substrat misalnya, maka kemudian uh, dibuat semacam guideline ya, guideline atau algoritma ketika pasien misalnya slow metabolizer dosisnya harus disesuaikannya berapa. Kalau dia uh, rapid atau ultra rapid metabolizer penyesuaian dosis berapa dan seterusnya. Jadi langkahnya ke situ. Apakah sudah sampai situ? Sepertinya belum, tapi harusnya sampai situ ya, harusnya sampai situ. Ya, saya nggak tahu apakah ini ada kelanjutan atau tidak karena ini 2014 ya. Saya belum tahu nih. Saya terus terang belum belum searching ya. Tapi saya memang waktu ingat, saya waktu Bu Zulis presentasi artikel ini, saya waktu itu ikut di seminarnya. Ya, saya ikut di salah satu seminar yang Bu Zulis presentasi hasil penelitian ini. Ya, sudah cukup lama ya, 2015. Oke, oke. Oke, yang berikutnya yang tidak kalah menarik adalah apa yang apa yang sudah dilakukan oleh Ekman ya. Ekman. Anda mungkin sering dengar Ekman ya di masa Covid ini, apa namanya? Ekman Institute ya. Ekman Institute itu salah satu apa namanya? Center of Excellence ya, yang meneliti vaksin ya, yang akan mengembangkan vaksin berdasarkan apa namanya virus dari Indonesia gitu ya. Ya berdasarkan tipe virus dari Indonesia, tapi kan mungkin nggak sabar gitu, jadi kita beli saja yang dari luar negeri yang sudah siap jadi. Tapi Ekman sebenarnya kan membuat itu, cuma memang belum belum apa kecepatannya, kapasitasnya mungkin eh, belum bisa nututi ya, apa namanya dengan kebutuhan di Indonesia, sehingga memang Indonesia akhirnya beli dari luar. Padahal ini menarik karena vaksin itu benar-benar dikembangkan dari khusus populasi Indonesia. Dan teman-teman sekalian, Ekman Institute itu menurut saya luar biasa karena di Ekman Institute itu dia sudah banyak sekali melakukan penelitian genetik ya. Anda lihat di sini banyak sekali penelitian genetiknya ya, ya.
Ekman Institute for Molecular Biology, dan saya iseng saja apa namanya search yang apa namanya, sorry, harusnya kontrol kontrol F ya kok, kontrol F search ya. Nah ini yang tadi G6PD ya, G6PD yang obat malaria tadi ya. Ternyata banyak sekali teman sekalian yang sudah dibuat oleh Ekman Institute ya. Yang di atas apa nih? Ini performance of the care staff. Nah, ini adalah alat deteksi ya adanya defisiensi G6PD ya, glukos 6 fosfat dehidrogenase. Ya, at the point of care diagnosis for primaquine therapy screening. Ya, primaquine ineligibility dan seterusnya. Ya, ini genome definition sitokrom P45 2D6 ya. Ini menarik juga ya. Jadi untuk apa namanya efektivitas dan keamanan terapi primaquine ya, yang keamanannya genome definiensi, kemudian juga ada faktor lain ya, sitokrom P452D6 ya, untuk yang mempengaruhi fase apa namanya metabolisme obat itu sendiri. Jadi dan Ekman Institute sudah banyak melakukan. Nanti Anda bisa kalau Anda ingin lihat lebih jauh, bisa masuk ke Ekman Institute di websitenya. Oke, saya tunjukkan salah satu penelitiannya saja ya yang sudah dilakukan. Mana Ekman. Nah ini, oke ini Ekman Institute ya, ini Ekman Institute for Molecular Biology. Assessment of point of care diagnosis for G6PD ya, deficiency in malaria endemic rural Eastern Indonesia. Anda lihat di sini teman-teman sekalian, pentingnya kolaborasi ya. Pentingnya kolaborasi. Anda lihat di sini kolaboratornya itu Indonesia, kemudian Oxford ya, Ekman Oxford Clinical Research Unit, kemudian Amerika juga Center for Tropical Medicine ya, University of Oxford. Jadi memang untuk kerja-kerja besar seperti ini memang sangat sangat penting untuk kemudian dilakukan kolaborasi, karena kalau enggak, sebentar ya Mbak, Mas. Coba Mas. Apa tadi? Oh, oke. Okay. Sama-sama. Oke, mohon maaf. Jadi karena kalau tidak kolaborasi, maka resources-nya kemudian kita tidak bisa ya. Resources itu mulai dari expert ya, ahli misalnya. Kita mungkin di Indonesia belum ada ahli, tapi kita ketika kolaborasi maka kita mendapatkan ahli dari tempat lain. Kemudian fasilitas misalnya di Indonesia mungkin belum ada fasilitasnya, di luar negeri sudah ada fasilitasnya misalnya. Jadi pentingnya kolaborasi itu di situ. Ya, ini salah satu kolaborasi yang dilakukan oleh Ekman Institute dengan beberapa institut atau Center of Excellence di tempat lain ya. Jadi ini ya Plasmodium vivax ya. Without primaquine therapy against latent stage. Oke, jadi ini seperti saya katakan tadi ya. Jadi kalau pasien kena malaria ya, maka kemudian salah satu terapi adalah primaquine, tetapi isu di primaquine adalah ketika pasiennya defisiensi ya G6PD, defisiensi G6PD, maka pasien akan terkena apa namanya risiko terjadinya anemia ya, anemia. Mana ya? Ceritanya mana? Ini Anda bisa lihat cerita di sini. Ya, jadi apa yang terjadi ketika pasien yang kena G6PD yang defisiensi kemudian tetap menggunakan obat, maka resikonya anemia ya. Primaquine induced hemolysis ya, pendarahan hemolisis ya, hemolisis ya. Jadi sampai hemolisis, oke. Jadi kenapa itu penting, sehingga kalau ini berarti ini levelnya udah lebih jauh nih teman-teman sekalian. Kalau tadi yang karbamazepin itu kan masih itu ya, masih mencari tahu gennya ya, belum sampai kemudian mengembangkan alat ini apa namanya alat deteksi, alat diagnosis dan seterusnya. Termasuk yang tadi yang Bu Zulis juga belum. Tetapi yang ini dia sudah sampai bahkan menguji alat ukurnya. Jadi dia sudah punya
Jadi sudah tersedia apa namanya rapid test yang namanya CareStat G6PD ya, kualitatif G6PD Rapid Diagnostic Test ya. Jadi sudah ada apa namanya sudah ada rapid testnya. Lah, rapid test ini akan diuji. Ya, makanya tadi kan Anda lihat di slide sebelumnya perlu dilakukan uji validitas. Ya, perlu validitas. Ini salah satu apa namanya upaya untuk melihat apa namanya validitas dari apa namanya tesnya ya. Ya, apa rapid test karena ya tentu saja dibandingkan dengan apa namanya gold standard. Gold standarnya apa? Gold standar adalah spectrometric assay ya. Spectrometric assay. Tapi nggak mungkin lah kita di puskesmas atau di klinik punya spektro kan ya ya spektro itu kan adanya di lab ya adanya di lab sehingga yang dilakukan di sini adalah membandingkan ya hasil yang pakai rapid test tadi ya ini rapid testnya ya dibandingkan dengan hasil yang dikeluarkan oleh gold standard ya ketika misalnya hasilnya sama ya antara apa namanya yang dikeluarkan oleh rapid test dengan apa namanya gold standard maka kita bisa mengatakan rapid testnya berarti valid kan gitu ya. Ini secara mudah bahasanya seperti itu. Jadi dia ingin meneliti itu dan ternyata memang dikatakan di sini conclusionnya adalah overall performance-nya bagus ya, especially 100% negative predictive value ya suitable safety ya for G6PD screening ya prior to administering ya sebelum apa namanya memberikan hemolytic drugs like primaquine ya primaquine dan eh, apa namanya obat-obat anti malaria yang lainnya kloroquine dan seterusnya. Jadi dikatakan rapid test ini cukup overall performance-nya bagus ya. Di sini dikatakan relatively poor diagnostic performance among females ya, tapi yang kalau digunakan untuk yang female maka apa namanya hasilnya tidak terlalu bagus ya poor diagnostic performance untuk yang female saya nggak tahu kenapa ini karena J6PD phenotype-nya berbeda ya jadi mungkin ya saya nggak tahu nih is an inherent limitation ya ini limitnya dari rapid test-nya itu ketika digunakan di perempuan itu hasilnya apa ya mungkin terjadi false positif atau negatif uh, apa false positif negatif palsu atau positif palsu. Ya, tapi paling tidak levelnya udah lebih jauh ya teman-teman sekalian ya. Ya, karena memang kita bisa membayangkan pertama ini kan endemi ya daerah endeminya masih banyak terutama di negara-negara tertentu ya di Indonesia terutama di negara-negara sorry di tempat-tempat di yang apa namanya di timur ya Indonesia Timur itu angka kejadiannya masih tinggi ya kemudian mungkin penyakitnya juga sudah lama jadi pengembangannya juga sudah cukup banyak ya kemudian concern dari stakeholder ya dari pemerintah dari peneliti dan sebagainya juga sudah cukup banyak ya sehingga kenapa kemudian yang untuk kasus ini lebih lebih apa istilahnya lebih lebih advance ya ketimbang yang misalnya tadi yang karbamazepin. Misalnya karbamazepin kenapa mungkin belum terlalu maju? Misalnya karena mungkin ada terapi lain ya yang bisa diberikan ya selain karbamazepin mungkin ya. Ya, yang kemudian juga tersedia. Jadi memang tidak perlu dilakukan karbamazepin. Atau misalnya contoh lain ya misalnya yang sering itu warfarin. Warfarin itu kenapa di Indonesia tidak banyak dipakai juga padahal obat itu sangat poten ya. Kenapa? Karena satu sisi obat itu sangat poten, tapi obat itu juga apa namanya sangat sulit untuk dihandle ya. Isunya banyak sekali. Kalau Anda ingat di kuliah saya waktu itu ada dua paling tidak di fase apa namanya farmakokinetik maupun di fase farmakodinamik itu ada variasi genetik yang bisa mempengaruhi fase farmakokinetik maupun farmakodinamik ya. Ya farmakokinetiknya CYP2C9 apa 19 ya kok saya lupa ya. Kemudian farmakodinamiknya VKORC1 ya reseptornya. Jadi dua dua variasi di farmakokinetik maupun farmakodinamik tadi menyebabkan apa namanya ya outcome terapinya sangat berbeda-beda antara satu pasien satu dengan pasien yang lain. Ya, di Indonesia akhirnya kemudian yang menjadi apa namanya yang dilakukan adalah ya sudah nggak usah aja dipakai karena ada obat lain anti oral dipakai anti oral koagulan yang lain yang bukan warfarin ya jadi ini memang pilihan teman-teman sekalian pilihan ya kita mau ngambil solusi yang mana kalau di luar negeri misalnya di Thailand itu bahkan sudah ada warfarin klinik ya jadi begitu pasien apa namanya eh, diresepkan oleh dokter
warfarin, maka kemudian dia akan dirujuk untuk masuk ke warfarin klinik yang di warfarin klinik itu yang kemudian yang ya leadernya lah dalam tanda kutip itu apoteker ya, karena apoteker yang akan menjelaskan macam-macam ya, apa dosisnya, kepatuhannya, makanan yang harus apa namanya yang harus dihindari, kemudian cara cara mengenali apa efek samping dan seterusnya itu warfarin klinik itu apoteker yang menjalankan. Jadi memang ya itu bedanya ya mungkin tadi sekali lagi Indonesia itu negara yang besar jadi mungkin ya mungkin lebih mudah gitu, lebih mudah lah daripada angel nganu itu ya misalnya apa berisiko gitu ya sudah obat lain saja gitu yang aman. Ya sama seperti vaksin lah. Nah, daripada lama nunggu Eijkman gitu ya sudah kita pakai apa namanya yang sudah jadi aja. Ya yang diproduksi oleh negara-negara lain. Mungkin gitu. Ininya apa namanya approach-nya mungkin sama. Gitu ya teman sekalian. Oke, ini sudah yang Eijkman tadi. Kemudian, oke, maka kita bisa tahu isu-isunya ya, isunya limited availability of evidence for clinical utility, ya, ya ini uh, harus sampai clinical utility sehingga apa namanya bisa ya policy makernya ya pemegang kebijakan, pasien atau stakeholder yang lain, dokter dan tenaga kesehatan lain itu bisa kemudian menerima. Ya seperti tadi malaria itu cenderung bisa diterima karena uh, apa ya, kasusnya banyak, mungkin pilihan obatnya juga tidak terlalu banyak, kemudian kejadiannya severe dan seterusnya sehingga clinical utility-nya lebih jelas ya, sehingga clinical utility jelas sehingga penerimaannya lebih bagus ketimbang misalnya kasus-kasus yang lain. Kemudian lack of awareness among provider, patient and family, ya ini kalau awareness-nya rendah berarti ya tidak ada ketertarikan untuk kemudian menerapkannya. Limited access to genetic testing ya, ya lack of reimbursement for genetic testing ya sekali lagi ini ujung-ujungnya duit. The need for real time point of care integration of test result with the electronic health record tadi ya. Kemudian dia apa namanya tidak hanya electronic health record tapi kemudian nyambung atau terkonek dengan namanya tools apa clinical decision support ya. Clinical decision support. Jadi semacam ya ya nanti ya kayak misalnya sistem manajemen apa istilahnya clinical decision support tuh dengan data-data yang ada ya dari electronic health record kemudian data-data yang lain jadikan satu maka kemudian muncul tuh apa decisionnya seperti apa apakah obat itu apa namanya bisa digunakan obat itu harus disesuaikan dosisnya atau diganti obat monitoring apa dan seterusnya itu namanya clinical decision support yang kemudian clinical decision support itu bisa muncul dengan apa namanya dengan apa mempertimbangkan banyak sekali informasi ya bisa dari informasi genetik pasien informasi apa namanya evidence dari penelitian-penelitian yang sudah publish dan seterusnya jadi satu digabungkan kemudian muncul namanya clinical decision support. Kemudian ethical, legal, dan social concern ya sekali lagi itu juga penting walaupun mungkin di negara-negara yang belum menerapkan ya masih masih concernnya masih yang ujung-ujungnya duit ya. Ini yang kalau yang ini yang negara-negara yang sudah menerapkan. Oke, sebelum saya lupa tapi di papernya tadi yang Southeast Asia tadi penulis menuliskan sebenarnya yang sudah mulai bagus menjalankan itu tidak hanya negara yang high income countries tapi juga ternyata ada negara-negara yang low middle income countries juga sudah dalam tanda kutip berhasil ya menerapkan personalized medicine. Apa negaranya? India, ya Brasil and Meksiko ya. Jadi di paper itu ditulis ya tiga negara yang kemudian walaupun dia tidak apa namanya consider as high income country tapi sudah cukup bagus penerapan personalized medicine-nya. India, Brasil dan Meksiko. Ya kenapa? Ya itu berarti menarik. Itu berarti mungkin ya tadi awareness-nya sudah bagus, kemudian risetnya juga sudah ada dan seterusnya. Oke. Oke, terus gimana ya supaya bisa penerapannya? Ya strateginya increase health literacy, ya health literacy. Ya kayak kuliah seperti ini kan sebenarnya untuk kita sama-sama belajar. Ya saya juga belajar, saya juga terus terang belajar bukan belajar banyak, saya juga banyak nggak tahu gitu ya tentang konsep ini. Tapi paling nggak saya belajar, ya ya saya cuma lebih duluan baca daripada Anda lah. Kalau Anda baca ini mungkin Anda juga tahu, cuma saya duluan baca jadi saya yang nyampaikan gitu. Kalau misalnya Anda yang duluan baca
insya Allah juga Anda bisa nyampaikan seperti ini ke saya. Ya, health literacy on personal medicine among patient, ya, ya harusnya ke semuanya ya, tidak hanya patient tapi ke semuanya ya. Leading to an improve the access of PMT personal medicine ya, as well as achieving equity in personal medicine. Ini juga penting value recognition, value recognition. Jadi value terhadap kebermanfaatan personal medicine ya. Um, apa namanya? Ini penting sekali karena kalau terutama untuk policy makers ya atau pembuat kebijakan. Kalau pembuat kebijakannya aja nggak merekognisi, nggak mengakui ya, rekognisi itu kan pengakuannya, tidak melihat adanya value terhadap personal medicine ya, dia nggak akan peduli dengan hal itu ya. Jadi memang perlu untuk value recognition. Nah, gimana caranya? Maka perlu begins with evidence based generation to demonstrate that personal medicine use can improve population health outcome in a safe, effective and cost effective manner. Jadi perlu adanya evidence based generation. Artinya apa? Perlu ada banyak sekali penelitian yang untuk mendukung ya, untuk mendemonstrate bahwa personal medicine itu apa namanya menguntungkan loh, menguntungkan ya dalam konteks dia aman, dia efektif dan cost effectiveness. Ya, salah satu cara untuk membuktikan cost efektifnya adalah dengan cost effectiveness dari personal medicine adalah melakukan apa namanya health technology assessment. Tadi saya di awal-awal menyinggung ini health technology assessment. Maka penting juga melakukan investment on capacity building dalam health technology assessment. Ya gimana caranya ya? Ya memperbanyak ahli-ahli di bidang health technology assessment misalnya. Jadi ya saintis-saintis ya di Indonesia mestinya banyak yang health technology assessment. Termasuk sekarang sebenarnya sudah bagus di Departemen Kesehatan di Kementerian Kesehatan itu ada salah satu saya nggak tahu bidang atau apa gitu loh ya. Itu yang bunyinya memang farmakoekonomi dan health technology assessment. Jadi sudah paling tidak policy maker sudah mulai peduli tentang health technology assessment. Nah, tentang personal medicine lah kita belum tahu karena health technology assessment kan sekali lagi luas sekali. Semua health technology itu bisa bisa masuk di situ ya. Nah, PM ini personal medicine salah satunya. Kemudian komitmen ya. Komitmen iya ini komitmen penting sekali ya, komitmen dari semuanya, dari pemerintah, dari tenaga kesehatan, dari semuanya ya. Kemudian strengthening the existing educational training program ya seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Rigorous pre and postgraduate program integrated with genomics curriculum. Increasing research funding, establishing center of excellence ya di Indonesia tadi saya katakan ada beberapa sebenarnya. Eijkman itu salah satu yang paling bagus menurut saya. Encouraging international collaboration ya sangat penting ini international collaboration. And organizing special training programs ya. Kemudian partnership ya between scientific research bodies, regulatory agencies, politics, clinician, pharmaceutical and diagnosis company and patient public. Jadi semuanya mestinya in the same frequency ya. Jadi apa namanya punya komitmen yang sama ya, kemudian punya visi misi yang sama sehingga kita bisa sama-sama. Tentu saja kita nggak bisa bilang semuanya harus diterapkan secara utuh ya. Kita mungkin bisa pilih-pilih mana yang sekali lagi kalau Anda belajar sama saya bilang namanya risk and benefit. Mana yang resikonya kecil, benefitnya besar. Resikonya kecil misalnya apa ya? Secara biaya itu kan resiko. Benefitnya besar artinya benefit bisa tadi misalnya yang malaria, benefitnya bisa menghindari hemolitik ya tadi ya. Bisa menghindari hemolisis. Misalnya pada karbamazepin benefitnya bisa menghindari Stephen Johnson syndrome. Ya pada penelitiannya Bu Zulis tadi bisa mendapatkan dosis yang tepat untuk pasien-pasien dengan misalnya yang slow metabolizer atau yang normal metabolizer atau yang rapid metabolizer. Ya jadi ya semuanya kemudian sama-sama sehingga kemudian merasa bahwa personal medicine ini penting ya dan bisa mungkin secara prioritas mana yang paling penting yang akan mendapatkan kalau di dalam farmakonomi kan ada ya cost benefit analysis ya, cost benefit analysis ya atau cost utility analysis. Kalau mungkin Anda ingat ya cost benefit analysis kan bisa membandingkan beberapa jenis ya bisa mengevaluasi berapa jenis health technology dibandingkan kemudian mana yang paling cost benefit ya paling cost benefit ya jadi bisa itu ya yang paling cost benefit itu yang mungkin prioritas pertama dibiayai kemudian dikembangkan nanti kemudian kalau ada alokasi anggaran lagi mungkin yang lain dan sebagainya tapi mungkin kita harus mulai
Yang saya tahu mungkin ini tidak terlalu berkaitan dengan farmakogenomik, tetapi berkaitan dengan genetik dan genom adalah talasemia. Ya talasemia itu sudah cukup bagus. Ya saya salah satu peneliti utamanya adalah dosen di kedokteran Unsud ya. Itu penelitiannya sudah sampai tahapan public awareness. Ya jadi tidak sekedar penelitian risetnya sudah dilakukan di labnya ya maksudnya sudah dilakukan sampai sekarang sudah public awareness. Public awarenessnya itu sampai kalau misalnya Anda lewat sekarang kayaknya sudah dicopot spanduknya, tapi beberapa waktu yang lalu di depan masjid kita ya di Fikes itu masjid Fikes itu ada tulisan yang talasemia. Maka sebelum Anda menikah mestinya dua calon pasangan ini dites dulu talasemia apakah dia pembawa bukan kena talasemia dan itu menghabiskan dalam namanya Pak Lantip itu penelitinya. Itu sekarang talasemia itu ranking 3 besar yang menghabiskan uang cukup banyak di BPJS talasemia. Ya, sehingga kenapa kemudian penelitian talasemia kemudian sekarang banyak dikembangkan ya, mulai dari yang riset sampai yang sudah sampai awareness. Awareness itu berarti kan sudah sosial tadi. Sudah pendekatannya sudah sampai ya spanduk tadi. Silakan cek apa namanya genetik talasemia Anda gitu ya sebelum Anda nikah itu kan sudah sampai public awareness ya awareness. Farmakogenomik genetik mungkin ya kita tunggu ya semoga akan ke sana juga ya tapi mungkin kan semua segala macam prioritas tapi paling tidak kita keep in our mind bahwa ada loh seperti ini ya personal medicine seperti ini sehingga kita nanti kalau sudah ada saatnya ya kita juga sudah paham. Oke, gitu teman sekalian, apa yang saya sampaikan ini slide terakhir, slide favorit kita, slide yang berwarna gelap ini ya. Barangkali ada pertanyaan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya tutup dulu, maksudnya saya recordnya saya berhentikan dulu ya. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.